Selama pemberlakuan PPKM darurat, pemerintah memutuskan untuk menambah rentetan bantuan untuk masyarakat sebagai konsekuensi dari terbatasnya akses mobilitas. Bantuan ini terdiri dari bantuan tunai melalui program Keluarga Harapan, program sembako untuk 2 bulan senilai Rp400.000, bantuan beras 10 kg, bantuan sosial tunai untuk keluarga miskin, diskon tarif listrik, hingga kuota internet. Sebagai konsekuensi tambahan bantuan, maka pemerintah pun menaikkan alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional dari sekitar Rp699 triliun menjadi Rp744,5 triliun. SKK Migas mencatatkan penerimaan negara dari sektor hulu migas pada semester 1 tahun ini mencapai 6,67 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 91% target yang ditetapkan pemerintah tahun ini. Tingginya penerimaan negara dari sektor hulu migas dipicu oleh melonjaknya harga minyak mentah dunia, di mana pada tahun 2020, rata-rata harga minyak mentah dunia jenis Brent berada di kisaran $43 per barel. Sementara di semester 1 tahun ini, rata-rata harga minyak mencapai $65 per barel. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto menyebut, selain karena kenaikan harga, pemerintah juga berhasil melakukan efisiensi produksi sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, SKK Migas memperkirakan penerimaan negara dari sektor hulu migas tahun ini bisa mencapai 9,9 miliar dolar Amerika Serikat. Bursa Efek Indonesia mengumumkan hingga Jumat 16 Juli 2021, nilai penghimpunan dana melalui penawaran umum perdana saham atau IPO mencapai Rp7,61 triliun. Jumlah itu mengalami kenaikan hampir 100% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Sejak awal tahun sampai saat ini, terdapat 25 perusahaan yang telah mencatatkan saham di bursa, di mana pencatatan terakhir terjadi 9 Juli lalu. Direktur Penilaian Perusahaan BEI Igede Nyoman Yetna Setia menyampaikan, saat ini masih ada 26 perusahaan di pipeline bursa yang akan mencatatkan saham, di mana ada 5 perusahaan dengan aset skala kecil sampai dengan Rp50 miliar, 8 perusahaan dengan aset menengah Rp50 hingga Rp250 miliar, dan 13 perusahaan dengan aset skala besar di atas Rp250 miliar. Garuda Indonesia digugat perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang dilayangkan oleh maskapai khusus kargo MyIndo Airlines. Gugatan yang diajukan oleh MyIndo Airlines pada 9 Juli lalu itu terkait kewajiban usaha Garuda Indonesia kepada MyIndo Airlines yang belum dapat terselesaikan dalam kerjasama layanan kargo. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengakui pihaknya telah menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Irfan juga menjelaskan saat ini pihaknya tengah mempelajari permohonan PKPU yang diajukan bersama dengan konsultan yang telah ditunjuk oleh perseroan untuk memberi tanggapan lebih lanjut. Meski begitu, Irfan memastikan operasional penerbangan maskapai plat merah tersebut tetap terlaksana. Sidang perdana PKPU itu akan dilaksanakan pada 27 Juli mendatang. Harga minyak mentah dunia merosot di awal pekan setelah OPEC Plus memutuskan untuk meningkatkan pasokan minyak mulai Agustus mendatang. Harga minyak mentah dunia merosot di awal pekan setelah OPEC Plus memutuskan untuk meningkatkan pasokan minyak mulai Agustus mendatang. Harga minyak West Texas Intermediate maupun Brent sama-sama terkoreksi lebih dari 1%, di mana minyak WTI diperdagangkan di $70,85 per barel, sedangkan Brent di $72,63 per barel. Sementara jika dipantau selama sepekan, harga minyak WTI sudah jeblok 4,41%, sedangkan minyak Brent minus 3,41%. OPEC Plus telah memutuskan akan meningkatkan pasokan menjadi 2 juta barel per hari mulai Agustus hingga Desember 2021. OPEC juga menyebutkan akan sepenuhnya menghapus pemangkasan produksi sekitar September 2022. Keputusan ini dibuat seiring dengan membaiknya harga minyak dunia. Tahun lalu, OPEC Plus telah memangkas produksi dengan rekor 10 juta barel per hari.